Yang namanya laki ya nyari nafkah. Yang namanya laki mah banting tuh, bukan banting tulang bini. Ada di sana begitu laki malah banting tulang bini. Main di smackdownin aja. Ujung-ujungnya saya maafin, saya jangan tampol lah ya perempuan begitu. Untuk acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan, kita renungi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan insya Allah dibacakan oleh Ustaz Alwani Zakaria dan dilanjutkan oleh pembacaan sani tilawah oleh Ibu Dewi Andri. Faidah dari Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika pembacaan Al-Quran, tolong didengar dan tolong untuk diam. Mudah-mudahan kita dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Ustaz Alwani Zakaria dan Ibu Dewi Andri, waktu dan tempat kami persilakan. Faliyatafadhal masykur. Orinya mana Pak? Ini ya. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
سنجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير وإما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول
أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله من كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا آذانا وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikan kepada acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPR Masjid Al-Mu'min pada Bapak Dr. Andes Nabi Ibrahim. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan Pak dan Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang sama-sama terhormati dan mulia guru kita Al-Habib Mufti Al-Idrus, yang nanti yang insya Allah akan menyampaikan kesan kepada kita semua. Yang saya hormati Ustaz Yahya Mangki, yang saya hormati Ustaz Ahmad Zakaria, dan yang saya cintai orang tua kita yang relevan untuk orang mereka. Tentu yang saya hormati para ulama, para kiai, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu, majelis taklim yang berhormat yang telah hadir di tempat Masjid Al-Mu'minin dalam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam hormat saya, salam azim saya. Mohon maaf bila saya sebutkan satu-satu. Juga bapak-bapak, tokoh masyarakat dari pemerintahan, kelurahan Petir dan kecamatan Sorono, yang dalam hal ini mungkin diwakili karena bertepatan dengan hari ini hari santri nasional. Jadi aparat pemerintahan kita ada di kumpul di Masjid Al-Azhar Kota Tangerang. Puji dan syukur pada jasa sama kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan masyarakat iman di tempat yang umum, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan yang mudah-mudahan akan mendapat pahala di akhirat. Amin. Salam berbagai salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, Nabi Ibrahim dan kita umatnya yang menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang mulia. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sedikit saya hormati. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, sehingga sebentar membeli rambutan. Sungguh hati merasa senang bisa bertemu dengan para hadirin sekalian. Sungguh indah bunga kapur, bunganya milik Pak Mustafa. Siapa namanya Pak? DKM ini siapa namanya? Ibrahim. Maka langsung saja Bapak-Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mewakili sebagai ketua DKM Masjid Al-Mu'minin dan juga sebagai panitia peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW beserta tim panitia peringatan Maulid Nabi. Saya mengucapkan banyak terima kasih, yang mana dalam seminggu ini panitia sudah bekerja keras untuk dapat pelaksanaan perayaan ini. Berikutnya kami berpihak dengan mohon kami mohon maaf karena mengetahui bahwa karena tak ada gadis yang tak tepat, tak ada manusia yang tak punya salah, tak ada jalan yang tak berubah, tak ada tawar tanpa tangis. Begitu juga kami panitia penyelenggara dalam saat ini banyak salah dan kurang di sana sini apabila dalam penerimaan tujuan dan masa kami yang kurang berkenan dengan para sekalian. Sekali lagi kami mohon doa dan sebesar-besarnya. Kiranya itu saja yang dapat sampaikan. Tidak usah berlama-lama. Cukup sekian pada hari ini. Sungguh indah
Umar kalau sebut Pak hari kemarin untuk sekian bisa kita beri salah tidak mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari mengucapkan pahala wa sahlan wa marhaban di guru yang hari pada al-habib Allah ibn alim istihad dan makan istihad dan amin istihad. Marilah kita sama-sama ingatkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh habib kita ini. Pada beliau waktu yang tepat kami persilakan pada Bapak Isu. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Ibu-ibu diharap tenang ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini menyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami sampaikan kepada Ketua DKM Masjid Al-Mu'minin Bapak Haji Ibrahim, dan juga sesepuh Al-Mu'minin Bapak Al-Habib Hamid bin Syahab, Koordinator Pengajian Kelurahan Petir, yang insyaAllah rahmatullah, dan ibu-ibu kelompok Majlis Ta'lim sekelurahan Petir, Al-Ustaz Muhammad Yahya Al-Maki, Al-Ustaz Halwani Zakaria, dan juga seluruh perwakilan dari Kecamatan Cipondoh, dari Lurah Kelurahan Cipetir, Babinsa Dimas, insyaallah. Dan kita doakan semoga Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah berikan kita taufik dan hidayah dari Allah. Tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, dan insya Allah mudah-mudahan
diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Ketua Pengajian Ibu-Ibu Al-Mukminin, Ibu Hajah Yuniar, ya insyaallah mudah-mudahan baik yang disebut namanya, yang tidak disebut namanya semua. Kalau Rifki yang nyebutin hari ini nggak seberapa bahagianya kita, tapi pastinya di hari ini Allah beserta para malaikat sedang menyebut tentang nama-nama kita, tentang kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همالا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر آية. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di pagi yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah semua, kita minta kepada Allah hajat kita semua dikabul oleh Allah. Doa kita diijabah oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang melimpah. Amin ya rabbal
alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini mohon maaf kalau suaranya agak bindeng, amat serak-serak. Kira-kira dimaafin nggak? Saya baru turun dari Banjarmasin langsung ke sini. Dari bandara langsung ke sini. Kalau bukan karena cinta nggak bakal datang ke sini. Betul apa nggak? Berarti perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan cinta. Kalau bukan karena cinta kita nggak bakal mau repot-repot ngahadirin acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena kita termasuk orang-orang yang memiliki cinta. Tahu nggak sih artinya cinta? Yang namanya cinta itu semua jadi indah. Betul? Yang jauh jadi dekat. Betul? Yang pesek fitnah namanya. Kalau pesek jadi mancung mah fitnah tanpa. Ada orang gembrot. Tahu gembrot? Duduk susah, bangun susah. Tahu Pak gembrot Pak? Kalau kata cinta apa bahasanya? Bilang langsing gue tabok. Yang namanya gembrot kalau kata cinta itu katanya semok. Cinta itu ngebutain Pak. Cinta itu nggak bakal tahu mana yang manis, mana yang pahit, semua jadi indah. Karena ibu cinta sama bapak. Bohong. Bapak cinta sama ibu. Bohong. Depan orangnya aja karena takut. Belakang mah, gue nyesel punya bini gue begini mah. Cintanya cuma di depan mulutnya doang aja. Kalau udah di belakang, ini ada duit aja adik saya. Nggak ada duit. Tuh, memang begitu model perempuan sekarang mah Pak. Cinta mah cuma sampai di ujung lidah. Kalau cintanya kita Pak laki-laki sampai yaumil kiamah Pak. Betul nggak? Tuh pembuktian cinta seorang laki-laki. Perempuan diam di rumah kita ridho cari duit, capek-capek, hujan-kehujanan, panas-kepanasan. Betul? Betul? Resiko lu PA. Yang namanya laki ya nyari nafkah. Yang namanya laki mah banting tuh. Bukan banting tulang bini. Ada di sana begitu laki malah banting tulang bini. Main di smackdownin aja. Ujung-ujungnya saya maafin. Saya jangan. Bukan tampol lah ya perempuan begitu. Ada begitu ada. Perempuan takut bener kagak laku lagi amat. Emang lakinya ganteng apa? Gantengan mana sama gua? Wah, jauh amat. Bu, yang namanya cintanya perempuan memang ngebutain, Bu. Cintanya perempuan itu bisa memenjarakan. Tidak dikasih kewenangan kepada laki-laki. Betul apa enggak, Pak? Betul apa enggak, Pak? Bapak ingat nggak pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Pernah dengar? Nabi Yusuf pernah diminta sama siapa? Seorang ratu kaya raya bernama Zulaiha. Saking kayanya Zulaiha, Nabi Yusuf dikerjakan di dalam kerajaannya. Sampai dipanggil Nabi Yusuf dengan ketampanannya, semua wanita didudukin. Ada buah, ada pisau. Begitu Nabi Yusuf dikeluarin, semua gak nyadarin diri pada motong jarinya sampai habis. Itu ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Saat Siti Zulaiha mengatakan cinta kepada Nabi Yusuf tidak menerima lamaran dari Siti Zulaiha karena tidak ada perintah dari Allah, maka ditolak oleh Nabi Yusuf. Apa jawaban dari Zulaiha?
wahai Yusuf, saat ini juga engkau masuk ke dalam penjara. Jika Zulaiha tidak dapat memiliki Yusuf, maka wanita manapun tidak boleh mendapatkan Yusuf alaihissalatu wassalam. Itu cintanya perempuan. Yang namanya cinta dikekang, gak bakal dikasih gerak. Cintanya seorang perempuan itu memenjarakan. Paham? Betul apa enggak, Pak? Bapak dikasih enggak kebebasan? Tak bakal, Bapak. Maaf, Pak, laki-laki ada 3 pubernya. Betul apa enggak? Umur 17 tahun, kita umur 15 tahun udah genit banget, Pak, laki-laki. Perempuan umur 12 sampai ke 17 genit terus. Betul, Bu? Laki-laki begitu 17 selesai, 35 pubernya naik lagi. 30 tahun puberitasnya naik lagi. Bawaannya pengen maco, pengen fitness, pengen keren. Perempuan 30 udah mulai agak-agak cemburu. Kita umur 50, puber laki-laki datang lagi, Pak. Perempuan makin parah cemburunya. Karena tak udah umur 50, cintanya sudah mulai expired. Bu, perempuan ada masa expired. Menopause ada kan? Masa kadaluarsa. Tapi cintanya mah enggak tulus, cintanya perempuan dijaga sampai mati. Kalau lakinya banyak duitnya. Yakin? Yakin? Enggak juga tuh. Tadi ngomong cinta sama bapak kan? Sekarang saya mau tanya, bapak mati. Kok amin lu? Amin, Pak, bapak mati amin katanya. Bapak mati, ibu mau nemenin liang lahat. Cintanya bohong. Bapak ibu mati, mau nemenin liang lahat. Kawin lagi, Pak. Cintanya manusia batasannya cuma sampai tanah. Tapi cintanya Allah, cintanya Nabi tidak pernah dusta illa yaumil qiyamah. Sampai di depan pintu surga kita semua ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan Maulid Nabi SAW seperti yang kita rayakan di hari ini untuk nyadarin diri kita, bukan nyari keuntungan daripada Maulid. Bukan juga kita paham betul bahwa Nabi nyari keuntungan dari kita, bukan. Tapi kita mengharap keuntungan dari Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih banyak orang yang di luar sana nggak terlalu suka dengan perayaan Maulid? Karena mereka nggak tahu arti keberkahan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam salah satu riwayat dikatakan, ada salah satu orang alim, cerdas, orang yang berilmu, seorang imam ditanya, wahai guruku, lebih mulia mana? Malam dilahirkan Nabi atau malam Lailatul Qadar? Kata ini guru dikatakan dengan bersumpah, wallahi tidak ada malam yang lebih mulia melainkan malam di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Muridnya nanya lagi, wahai imam, wahai guruku, bukankah Lailatul Qadar malam lebih baik daripada 1000 bulan? Jawaban imam tersebut, wallahi kalau bukan karena dilahirkan Nabi, maka tidak akan pernah ada Lailatul Qadar. Tidak akan ada malam nuzulul Quran. Tidak akan yang ada namanya setiap malam-malam kemuliaan. Semua diciptakan oleh Allah karena Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Pak, Bapak paling lama jauh sama istri berapa lama? Woi, seminggu lebih. Nabi Adam 400 tahun nggak ketemu bini, uring. 400 tahun, Pak. 400 tahun nggak ketemu Nabi Adam, nggak ketemu Siti Hawa, uring-uringan, Pak. Bapak 2 hari aja udah puyeng. Gimana Siti Hawa sama Nabi Adam? Tahu doanya? Semua dalam doa para anbiya
diselipkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, bijahi Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, maka jumpakan aku dengan Siti Hawa, kecintaanku yang kau ciptakan dari tulang rusukku. Gak habis doa, Siti Hawa nongol di Jabal Rahmah, datang Nabi Adam, ketemu berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, saat terpanggang api Raja Namrud, beliau Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jika aku Ibrahim mati dengan terbakar api, maka Muhammad yang ada di dalam sulbi Ibrahim tidak akan pernah terlahir ke dunia ini. Api berubah jadi dingin karena membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau para anbiya aja pada yakin sama Nabi, Nabinya belum lahir. Nabinya belum lahir, para anbiya yakin sama Nabi. Kita yang dijadikan sebagai ummatul khairul ummah, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, kita yakin nggak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakin nggak Nabi itu maha pengasih? Nabi ini diberikan titel loh. Nabi ini diberikan titel oleh Allah. Yang pertama, tadi saya mengatakan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan kepada kalian, maka bergembiralah, maka senanglah wahai Muhammad. Bilang kepada umatmu, kata Allah, ini hari kita senang. Kenapa? Berkah rahmat. Habib, jangan putar balikin ayat. Itu ayat untuk orang yang diberikan rahmat, anugerah rahmat Allah. Sekarang saya mau tanya, rahmat Allah berupa apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku ciptakan wahai engkau Muhammad, bahwasanya engkau aku ciptakan untuk memberikan kasih sayang, menyebarkan kasih sayang bagi seluruh. Nyambung nggak sama ayatnya? Nyambung nggak sama ayatnya? Berarti rahmatnya Allah siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bib, apa hubungannya rahmatnya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuk, kita bahas lagi yuk. Boleh nggak? Boleh nggak? Peristiwa Maulid Nabi tidak boleh dipikir dengan akal, nggak akan masuk dalam akal, tapi wajib diterima dengan iman. Nggak bakal kita bisa terima sama akal. Contoh, Nabi terlahir sudah terkhitan, masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Emang di dalam ada mantrinya? Masuk akal? Nggak masuk, tapi wajib diterima dengan iman. Kenapa? Karena tidak akan yang tidak mungkin Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya serba mungkin. Mukanya Nabi seakan-akan mesen sama Allah. Hidungnya Nabi mancung. Oh, perayaan Maulidnya nggak boleh, dolalah. Ini bid'ahnya dolalah, bisa masuk ke dalam neraka. Ya udahlah. Ibu, bapak pernah ngaca? Pernah ngaca? Pernah. Kacanya gede nggak di rumah? Udah pernah ngaca? Bapak pulang dari sini, ibu pulang dari sini, kita ngaca. Dari ujung rambut tapi ujung kaki. Gue juga nggak hidup di zaman Nabi. Berarti gue bid'ah dong. Betul? Nabi hidungnya apa? Mancung bukan? Yang pesek berarti? Gimana? Gimana? Sekarang kalau semua ikutin Nabi, kita ikutin dengan caranya Nabi. Ikutin zaman yang sudah ada, silahkan. Yang kita baca ini sejarah Nabi. Pembacaan Maulid ini sejarah Nabi. Coba di dalam Al-Quran, sejarah apa bukan? Al-Quran isinya sejarah apa bukan? 80% sejarah dalamnya. Semua sejarah dituangkan di dalam Al-Quran. Yang kita baca ini sejarah Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Akan datang kepada kalian, golongan kalian, seorang rasul sebagai manusia sama seperti kita,
Nah ini tapi jangan disamain Nabi sama kita. Beda. Woi, kita beda sama Nabi, Pak. Kalau ada bilang Nabi sama kita mah ya orang PA. Pak, Bapak makan nggak? Nabi makan, Pak. Satu riwayat dikatakan saat panen korma yang enak dipisah, yang nggak enak diambil sama Nabi. Yang enak dibagiin ke umat, yang nggak enak Nabi makan. Saking nggak enaknya itu kurma. Itu kurma keras dicelup malam, besok pagi baru bisa diminum. Dimakan kurmanya baru bisa lembek. Ini hari yang dia makan keras, semua umat Nabi dapatnya enak, lezat, nggak ada kerasnya. Sama nggak sama kita? Hah? Yang enak kita ngapain? Kita makan. Yang nggak enak diapain? Beda kan kita sama Nabi kan? Beda kita sama Nabi. Kalau kita mah yang enak kita masuk duluan. Yang nggak enak baru kita kasih tetangga. Bodoh amat, mau tetangga keracunan bodoh amat. Betul apa enggak? Yang kedua, kita seorang manusia diberikan batas ada sabar. Allah berikan kesabaran buat kita. Betul apa enggak? Tapi kan kalau batasnya kita banyak yang bilang, wah saya mah nggak punya batasan lagi nih. Ini udah selesai nih. Saya udah nggak hilang sabar saya. Betul apa enggak? Kalau Nabi mah sabarnya kelewatan, Pak. Bu, sabar Nabi nggak model kayak ibu. Satu waktu Bu, Siti Aisyah ditanya, ya Aisyah, pagi-pagi nih, ya Aisyah, ada nggak makanan yang bisa dimakan pagi ini? Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, udah 2 bulan dapur nggak keluarin asap. Sambil senyum, sambil bercanda. Saya nggak kebayang kalau orang petir yang ditanya. Betul, Pak? Neng, masak apa pagi ini? Ya, boro-boro dari kemarin juga nggak ngasih duit. Betul nggak, Pak? Pak, kita laki-laki, Pak. Kita laki-laki kadang suka gedek aja sama istri. Betul apa enggak, Pak? Siti Aisyah tiduran di paha Nabi, Pak. Istri Bapak pernah tiduran di paha Bapak? Geblek lu. Suruh dia tidur, Pak, di paha Bapak. Itu ladang pahalanya dia, Pak. Jangan Bapak handphone dielus-elus kepala istri, gak pernah dielus. Betul nggak, Bu? Lalunya jarang mandi, PA. Mandi yang cakep dong. Udah dari pagi sampai malam begitu modelnya. Rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe, dasar bolong kanan kiri, atas bawah peniti. Bapak peluk sakit iya, seneng kagak. Ketuncap tangan, tetanus bukan rasa sayang. Woi, Bu, malu. Jadi perempuan mah cantik gitu, wangi gitu, wangi. Woi, duit emang nggak punya apa? Nggak punya duit, minta sama laki lo. Pak, dikasih nafkah nggak, Pak? Dikasih nafkah nggak? Halal apa haram? Halal. Kenapa begini modelnya? Bu, bodoh dah, gue ceramah kemana-mana dah, di malam, di pagi-pagi gue terserah dah. Gue gedek aja sama bini mah yang dideketin, bau kompor. Dari jauh dilihat, ya Allah renyah. Dideketin enak. Ada enggak di situ? Gini ada enggak? Di sini mah insya Allah mah istri-istri solehah, bidadari-bidadari surga, tapi bohong. Bu, katanya tadi cinta sama suami. Pak, maaf, saya nasihatin istri dulu, boleh ya, Pak? Boleh ya? Biar Bapak terima nikmat di malam. Boleh nggak? Gas, cicing, cicing. Bu,
Nabi SAW mengatakan, bau badan seorang istri itu aib. Paham? Aib. Bau mulut, aib. Jangan pernah tercium bau oleh seorang suami. Ibu mau suami betah, wangi, rapi, bersih. Beli minyak wangi, tanya sama suami. Yang kamu suka yang ini atau yang ini? Kalau yang ini kita suka, suami nggak suka, jangan dibeli. Kalau ada yang suami suka, kita nggak suka, beli. Loh, bukan apa? Karena seorang istri itu pakaian suami juga pakaian satu sama lain saling menambal. Nabi SAW mengajarin romantis dalam rumah tangga, ada sama Nabi. Yang dijaga oleh Nabi di dalam rumah tangga, ada yang diajarkan oleh Nabi. Kita apa sih yang kita udah ikutin caranya Nabi di dalam keluarganya? Bu, maaf, istri seorang perempuan banyak larangannya di dalam dunia. Betul. Hadapan seorang istri kepada suami banyak ada ganjaran yang harus dihilangkan. Tidur, berbalik badan harus izin sama suami. Ini beneran gua. Ini ada di dalam dalil Nabi. Betul kan, Kiai? Ada nggak perempuan berbalik badan harus izin kan? Lu diajarinnya dengerin aja. Jangan komen-komen. Lu kayak netizen kadang-kadang. Bu, berbalik badan mesti ngomong, Bu. Suami lagi pulas, Bib. Masa saya bangunin? Yang aku balik kanan dulu. Lu dikepok ulunya. Ngomong aja dalam hati. Yang aku madep kanan dulu ya, Yang. Yang aku madep kiri dulu ya, Yang. Malaikat denger, PA. Nabi SAW mengatakan, jangan pernah seorang istri meninggalkan kasurnya tanpa izin dari suami. Tuh, hati-hati. Lu kencing-kencing aja. Ngomong kagak. Suami digondol kucing bagaimana? Betul, Pak? Kesian. Pak, Bu, maaf ya. Maaf. Ibu mau turun dari tempat tidur juga ngomong sama suami. Sayang, aku pengen pipis. Dalam hati aja, jangan dibangunin. Bisa kiamat kubro. Yang penting malaikat dengar. Bisa nggak? Insya Allah. Ya. Kalau ibu mau diangkat derajatnya, ibu mau dijadikan istri yang salehah, dari hal-hal yang kecil kita nggak tahu. Perempuan itu paling gampang menuju kewalian, Pak. Jujur, Pak. Perempuan paling gampang dapat kewalian dari Allah. Perempuan paling gampang. Kenapa? Kalau nurut aja apa kata suami, menjadi waliyah. Seseorang yang mendapat kedudukan tinggi di hadapan Allah, makanya di petir ini nggak ada yang jadi wali. Orangnya nggak ada yang sabaran. Mau sabar? Contoh Siti Aisyah. Tahu? Siti Aisyah siapa? Hah? Istri Firaun. Lu tahu? Emang di sini ada suami yang kayak Firaun? Kenapa lu nggak pernah sabar? Itu Siti Aisyah, Pak. Punya suami Firaun, sabar jadi bidadari surga, Pak. Kebayang istrinya Firaun jadi bidadari surga, cuman buah kesabaran. Emang Bapak ada yang kayak Firaun di sini? Galak gitu kalau nyuruh merintah pakai kaki. Pernah begitu enggak? Tuh, pernah ada yang begitu suaminya? Kenapa ibu nggak ada yang pernah sabar sama suami? Hah? Kalau ada duit sayang banget. Tapi memang kodratnya laki-laki, Pak. Jujur, Pak. Laki-laki itu kodratnya seorang wanita nih, Pak. Saya mau kasih tahu kodratnya wanita itu matre, Pak. Tahu matre kan? Mata duitan. Betul kan? Apalagi orang petir. Matre total. Bener kan? Mata duitan kan?
Oh iya. Iya, Pak. Lah emang kodratnya perempuan matre, Ibu. Perempuan matre itu kodrat. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal. Betul. Kalau ada laki-laki bilang ibu matre, emang dasar lakinya kere. Ya, saya belain. Saya nggak jelek-jelekin amat perempuan, Pak. Perempuan di sini mah baik-baik. Ibu, saya mau bilang sama Bapak, Pak, didik istri yang baik, Pak. Maaf, Pak. Bapak tanggung jawab sampai ke akhirat. Nabi SAW diutus oleh Allah ke dunia ini. Perayaan maulid kayak gini. Ada yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dipraktekin oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mau? Adain dalamnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu romantis nggak sama Bapak? Romantis nggak sama Bapak? Dulu, Bib, waktu pengantin baru. Betul. Kalau sekarang bagaimana? Nafsi-nafsi, Bib, sendiri-sendiri. Ibu manggil Bapak sekarang apa? Bapak. Kadang Sia. Kadang dia. Siapa lagi? Ayang. Ngimpi banget manggil Ayang. Bapak pernah Pak dipanggil Ayang, bener Pak? Orang biasa dipanggil nama katanya. Jang, sini Jang. Main ujang-ujang aja lu. Bu, Nabi ngajarin romantis di dalam rumah tangga. Satu riwayat saat Nabi minta minum sama Siti Aisyah. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku minum. Rasulullah diambilin minum satu gelas. Saat itu dikasih sama Rasulullah, kata Rasulullah, ya Aisyah engkau dulu yang minum katanya. Tidak ya Rasulullah. Seorang suami lebih dulu untuk memberikan contoh kepada istrinya. Tuh, dengerin tuh ilmu ya. Jangan pernah duluin suami. Kalau mau makan, tungguin suami. Kalau mau minum, tungguin. Mati-mati loh. Bukan, kalau suami ada di rumah, kalau masak, selesai itu, makan, panggil dulu suami. Yang nih masaknya udah selesai, makan yuk yang yuk. Dibukain piringnya, ambilin nasinya, deketin lauknya. Dia sudah ngambil, baru ibu nyendok nasi, lauk. Jangan ibu yang masak, ibu yang nyendok, ibu yang gares. Ini Nabi yang ngajarin Bapak, didik Pak. Ini masalah makan doang, ada tata cara suami istri. Nabi yang ngajarin kita. Saat dimana Siti Aisyah diperintah oleh Rasulullah, ya Aisyah engkau minum lebih dulu. Diminum satu teguk, alhamdulillah. Satu teguk lagi, teruskan kata Nabi. Satu teguk lagi, dikasih lagi ke Nabi. Lanjutkan ya Aisyah, 2 teguk, 3 teguk, selesai. Diambil sama Nabi, gelasnya diputer-puter bu sama Nabi. Siti Aisyah bingung. Ini kenapa Rasulullah jijik, jangan-jangan. Ya Rasulullah, mau diganti gelasnya kata Siti Aisyah. Kenapa ya Aisyah? Mungkin engkau jijik ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Tidak ya Aisyah, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Di situ aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Romantis nggak Nabi? Ibu pernah nggak begitu? Baru bapak minum, si bapak mah jorok. Dosa lu. Gak boleh gitu ya Bu ya. Insya Allah ludahnya suami keberkahan buat istri. Ya, ludahnya istri keberkahan buat. Bukan berarti tiap lo ngasih air lo ludahin dulu airnya. Bapak bilangin jangan begitu. Ntar ngasih ke bapak, ini berkah Pak. Bahaya juga istri begini nih. Ntar lama-lama dipanggil dia buka praktek, dukun nyembur akhirnya. Udah banyak emang sekarang dukun modelnya begitu ya. Bu, mau kaya, mau banyak uang, sholat duha. Bapak mau kaya Pak, mau rezeki banyak, mau rezeki berkah, baca waqiah Pak. Ini saya lagi bingung, orang kita nih kalau lagi susah datangnya ke mbah, datangnya ke orang pinter.
Kenapa sih disebut orang pinter? Karena yang datang orang blow on. Ya iyalah, orang dia datang, assalamualaikum mbah. Waalaikumsalam. Nah, aing teboga duit sarua, aing juga. Si mbah lebih parah, orang rumah disenderin bebek kerupuk. Dan kita minta duit sama dia, kalau mau dia kaya, dia duluan yang kaya. Betul nggak? Makanya Allah sudah lewat Nabi ngajarin kita, mau kaya, rezeki berkah, salat duha yang banyak, baca waqiah, lihat doa daripada salat duha. Ya Allah, ada rezeki kami yang dari atas, yang dari jauh, yang di bawah tanah. Kita paksa Allah rezeki buat kita. Emang Allah pernah bohong? Kita yang banyak bohong sama Allah. Kita banyak khianat terhadap Allah. Nabi diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, tapi kita sayangin diri aja enggak. Jangankan kita setiap hari ngarep syafaat, kita kelakuan kita bejatnya setengah mati. Betul apa enggak? Saya enggak ngomong saya di sini orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, orang yang paling alim, bukan. Saya juga masih belajar. Saya seorang santri. Saya masih jadi santri sampai detik ini, saya pun masih belajar. Tapi apa yang kita dapatin? Semuanya ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau ini yang kita jalani di dalam kehidupan, Nabi ditaruh di dalam hati, Nabi taruh di dalam rumah tangga, insya Allah kehidupan kita senang dunia, senang akhirat. Amin ya Rabbal. Ibu mau masuk surga sama bapak? Masuk berpasangan mau? Hum wa azwajuhum fi dilalil alal araiki muttaqi'un. Dia akan berpasang-pasangan masuk ke dalam surganya Allah. Janji siapa? Janji siapa? Allah. Yang bagaimana, Bib? Yang dimasukin ke dalam surganya Allah. Orang-orang yang berhadapan, yang mereka berhubungan dengan membawa Allah dan Nabi-Nya di dalam hatinya, di dalam kehidupannya ada Allah sama Nabi-Nya, sehingga dia masuk ke dalam surga. Allah menjawab panggilannya, salamun qaulan min rabbir rahim. Ya Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah disambut sama Allah. Kita mah alhamdulillah. Kadang orang suka minta di emperan surga juga nggak apa-apa. Betul ya? Orang doanya kadang begitu ya. Gak apa-apa dah, saya nggak masuk ke dalam surga, nggak apa-apa, di depan pintu surga juga nggak apa-apa. Lah kita nggak tahu tuh pintu kebukanya kemana. Betul apa enggak? Kalau buka ke dalam, lu selamat. Kalau bukanya keluar, lu kedorong, neraka juga lu. Betul kagak? Kadang orang suka kagak ngotak doa. Dipikir surga ini pintunya rolling door. Tahu rolling door? Rakak rekek naik. Pintu surga kita nggak ada yang tahu. Betul nggak? Mintanya sama Allah, ya Allah, kami ingin masuk ke dalam surga bukan karena ibadah kami. Kami tahu bohong. Kami dalam ibadah bohong. Bodoh kami di dalam ibadah. Tapi kami ingin masuk ke dalam surga karena ada kekasihmu Sayyidina Muhammad. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, kita kalau masuk surga urusan karena ibadah kita. Ya Allah Pak, nggak ada seujung kuku kita. Bapak tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu ulama besar, salah satunya mengatakan, jika Nabi dibandingkan sholatnya dengan kita, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka sholatnya serentak 4 rakaat, tidak dapat menandingi 1 rakaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa. Gak bisa kita nandingin Nabi. Tapi kita harapkan apa yang kita jalankan saat ini dapat membawa keberkahan dalam diri kita, karena kita membawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita doa juga salah. Iya. Betul apa enggak? Salah doa sering apa enggak? Kadang ya Allah berikan hamba tambah kesabaran. Betul? Minta ditambahin kesabaran, betul? Kalau besok diuji lagi, jangan salahin Allah. Lu yang minta. Ini hari kita ujian dapat. Ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Besok lebih parah ujiannya dari ini hari. Jangan minta tambah kesabaran. Ya Allah,
Selesaikan di dalam setiap permasalahan di dalam kehidupan hamba. Itu mintanya. Ini minta ditambahin sabar, minta ditambah sabar. Besok ujiannya lebih gede. Ini salah kita dalam doa. Kadang kita juga minta, ya Allah panjangkan umur kami. Betul? Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati lu sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, gelinding sendiri, ngubur sendiri, mau? Mintanya ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Itu minta doanya. Ya Allah banyakin rezeki kami. Mau rezeki banyak? Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa? Buat ibadah? Ngimpi? Gua nggak percaya. Orang Cipetir model kayak kita begini nih. Duit banyak, lihat begitu ya, ibu skincare beli. Bapak kawin deui. Duit loba. Betul apa enggak? Tuh. Allahumma deh. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit kita. Senang, senang. Kaget nggak? Kaget, kena jantung, mati. Manfaatnya. Minta ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, juga berkah. Mau kaya, mau hidup berkah. Mau hidup kaya, mau hidup berkah. Nggak mau jadi orang kaya. Tadi katanya mau berkah. Mintanya sama Allah apa? Ya Allah berikan kami kekayaan juga berkah. Tuh mintanya sama Allah, jangan minta cuman kayanya doang. Jangan cuman minta berkah doang. Tiap hari tidurnya di karpet butut kita. Lah katanya mau berkah. Betul, minta kaya juga Yang terakhir, kadang kita minta sama Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Betul? Mau mati husnul khatimah? Ngimpi. Lah orang tiap hari kita ngegibah terus mati dalam ibadah. Allah tuh bagaimana kita ketiap hariannya model kayak kita Pak, main hari gaprek, ceplak, ceplak, terus begitu matinya lagi ibadah, ngimpi. Kata Nabi, lu mau lihat orang mati semasa hidupnya, lu lihat tuh matinya bagaimana. Itu orang hidupnya baik, matinya baik. Tuh orang hidupnya belangsak, matinya pasti belangsak. Manusia mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Inna salati wa nusuki wa mamati, nggak ada wa meninggali. Kenapa omongan mati itu paling enak Pak? Betul nggak? Gue sumpahin mati lo, enak banget. Gue sumpahin meninggal terlalu sopan. Betul nggak? Ibu doanya kalau ada seorang suami datengin cewek baru, bohai, bahenol, semok, gue doain lo mati lo. Betul nggak? Doain orang mati enak. Bu, emang bapak nggak boleh kawin lagi? Nggak boleh? Mengapa? Hah? Kenapa? Nggak ada duitnya? Ih, Pak, saya cuma mau ngasih tahu, bapak mau rezeki banyak nggak? Kawin lagi. Istri 2, rezeki nambah Pak. Nih betul-betul Pak. Habib istrinya berapa? Gue 1 cukup. Gue ada keberanian, gue punya kemauan tapi nggak punya keberanian gue. Ini lagi live TikTok, bini gue nonton. Kalau pulang nggak dibukain pintu kan bahaya. Bu, kenapa sih suami nggak boleh nikah lagi? Kenapa? Nggak boleh dimadu ya? Nggak boleh dimadu ya? Itu bisikan syaitan ibu. Jujur, ibu ngelamarin perempuan buat suami, 7 pintu surga dibuka buat seorang istri. Hadis itu kan kiai kan? Hadis bukan? Yang kedua,
Ibu doain, ya Allah, berikanlah pasangan kepada suami kami yang salehah. Doa itu akan kembali kepada dirinya. Doa ini begitu nggak kepada suami? Saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya. Jawab yang jujur. Sholat ada nggak di dalam Al-Quran perintahnya? Sholat 5 waktu ada perintahnya di dalam Al-Quran nggak? Puasa bulan Ramadan ada perintahnya di dalam Al-Quran. Bayar zakat ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Firman siapa? Ucapan siapa? Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Urusan apa? Kalau Allah aja memerintahkan, Allah memperbolehkan, kenapa ibu nggak membolehin? Emang ibu jauh lebih mulia daripada Allah? Woi, Bu, saya bikin perumpamaan, boleh jawab boleh? Ibu kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda? Tua. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya loba Habib. Santannya banyak. Bapak, jawab jujur Pak. Jawab jujur. Bapak kalau jalan ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda? Kenapa cari kelapa muda? Seger Bib, kenyal-kenyal. Betul nggak Pak? Kenapa ibu nyarinya kelapa tua? Karena makin tua santannya makin banyak. Begitu juga laki-laki, makin tua santannya juga makin banyak. Bu, maaf, laki-laki 75 masih bisa produksi ngeluarin anak umur 1,5 tahun juga masih bisa. Betul nggak? Ibu umur 60 bisa ngelahirin. Dikit-dikit mimisan. Kenapa? Itu nyari keuntungan untuk seorang laki-laki. Biar apa? Keuntungan itu dia tidak maksiat, dia tidak zina, dia tidak jauh dari Allah, makin dekat dengan Allah. Jadi kalau suami ntar pulang minta kawin boleh apa enggak? Putus asa gua Pak. Udah berusaha semaksimal mungkin aing. Tapi memang Bapak nih istrinya istri soleha Pak. Soleha mah boleh kawin lagi PA. Kan tadi gue udah ngomong. Istri ini nggak mau pisah sama Bapak Pak. Kenapa? Karena sudah terlalu asik nyiksa Bapak. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya tercantum di dalam Al-Qur'an. Berarti perayaan Maulid ini ada nggak yang memerintahkan? Perayaan Maulid seperti ini ada nggak yang memerintahkan? Siapa yang lebih dulu memerintahkan? Siapa? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka bergembiralah, maka senang, bergembira. Jadi yang lebih dulu gembira siapa? Siapa? Allah lebih dulu bergembira saat Nabi dilahirkan ke dunia. Kita bergembira seperti ini mencontohkan bagaimana Allah yang lebih dulu bergembira untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Sampai di sini paham? Paham apa enggak? Kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Paham Pak? Belum? Dari tadi gua sampai serak begini lu nggak paham-paham Pak. Kelewatan lu. Ini malam saya ada 2 lagi acara 3 nih malam 3 Bu. Tangerang 2, 1 lagi Luar Batang. Luar Batang dari sini jauh nggak? Tuh kan jauh kan. Doa ya. Tutup doa ya. Boleh ya. Lalu nggak redo lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Terakhir dari saya, kenapa tadi kita mengatakan Maulid Nabi ini mesti didasari dengan iman, tidak boleh dengan akal. Kenapa Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syarad dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal.
akal. Yang ditegur pertama hati, baru kenapa? Karena peristiwa Nabi wajib didasari dengan diyakini dengan nggak boleh pakai akal. Kalau iman sudah punya jawaban iya, akal harus ikut apa kata iman. Iman bilang iya, akal harus nurut apa kata iman. Akal nggak boleh memperbolak-balikan iman. Iman harus nuntun akal agar akal ini tetap istiqamah di jalan Allah. Paham dari sini? Jadi peristiwa Nabi harus didasari dengan iman. Yang kedua, kenapa sih kita wajib merayakan Maulid Nabi? Di dalam Maulid Adiba, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulida kana wajib. Jika setiap hari kita lantunkan Maulid Nabi, jika diwajibkan cara memaulidkan Nabi, maka aku orang yang paling pertama mewajibkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa kelahiran Nabi wajib diingat, ikut terus di dalam pikiran. Agar apa? Agar kita sadar diri, nggak ada orang yang lebih cinta kepada kita kecuali Nabi Yuna Muhammad. Tadi saya bilang ibu cinta sama bapak, bapak cinta sama ibu, batasannya cuma sampai liang lahat. Cintanya Nabi dengan Allah terus sampai yaumil kiamah. Bapak maaf, ibu maaf, kita ditunggu sama Nabi di depan pintu surganya Allah. Apa yang diharapkan oleh Nabi? Nabi membentangkan tangan tatkala mereka umatnya masuk ke dalam surga, semua berada di dalam pelukan Nabi Muhammad SAW. Kita kadang suka nggak mikir, Pak, pengorbanan Nabi. Bu, Pak, maaf, Nabi berkorban buat kita. Nabi yang wajahnya berlumuran darah, kenapa? Membela kita. Nabi yang kakinya bengkak setiap malam, buat siapa? Buat kita. Nabi yang mengeluarkan air mata, sampai di dalam satu riwayat sampai mengeluarkan darah dari matanya, menangis darah. Untuk siapa? Untuk kita umat Nabi SAW. Tidak ada doa yang lebih mulia daripada mulut manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir ummat Muhammad. Ini adalah doa Nabi SAW. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Dalam sakratul maut, saat beliau mengatakan aduh, saat beliau mengatakan sakitnya, ya Allah, beginikah rasa sakit sakratul maut? Beginikah wahai Israel? Ya Rasulullah, aku mencabut ruhmu sebagaimana aku mencabut rambut di dalam tepung. Beginikah rasa sakit sakratul maut ya Israel? Wallahu a'lam. Lalu beliau mengangkat kedua belah tangan dalam keadaan sakratul maut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, timpakan rasa sakit sakratul maut kepada Muhammad di hari ini. Saya Muhammad, saya Nabi-Nya, saya Rasulnya, saya yang lebih berhak menerima rasa sakit umat Muhammad. Ya Allah, jangan kau timpa kepada umat Muhammad. Nabi Muhammad minta ridha buat siapa? Buat umat. Bukan buat keluarganya, bukan buat dirinya, tapi buat umat Muhammad. Apa yang udah kita pernah bikin buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita udah buat apa buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita hidup di dunia sekarang, sholat tinggal sholat, Quran tinggal baca Quran, zikir tinggal baca zikir, semua udah tinggal tersedia di dalam kehidupan kita. Kita masih jauh dari Allah, kita masih jauh dari sujudnya kita kepada Allah. Mau apa lagi kita? Allah negor kita, satu ayat diulang puluhan kali, buat kita tuh sadar, kita tuh punya akal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana wahai umatku, hambaku yang kalian dustakan wahai hambaku? Lihat, nikmat semua Allah berikan. Bu, Pak, maaf, kita nggak bisa sombong hidup di dunia. Kita saat ini berdiri di atas bumi, bumi milik Allah. Jika Allah murka sama kita, kita diusir dari dunia, mau pindah kemana gitu? Mau kemana kita? Salat kita enggak, terus Allah marah, Allah murka, keluar kau dari bumiku. Kita mau pindah ke langit, langit punya Allah. Kita mau pindah ke bulan, bulan punya Allah. Kita mau pindah ke matahari, matahari punya Allah. Kita mau pindah ke dalam neraka, neraka punya Allah. Kita mau kemana? Cuman satu, tubna ilallah taubatan nasuha. Minta ampun kepada Allah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajak baca salawat, boleh? Boleh baca salawat?
Tapi bacanya yang kenceng ya. Yang punya penyakit, insya Allah penyakitnya diangkat sama Allah. Yang dalam keadaan hatinya gundah, Allah berikan kelapangan di dalam hatinya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa abadan wa nuril absar wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa aliha wa adiyati adani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita minta juga kepada Allah yang dua, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Jika ada yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina. Main. Halo. Lu demen banget main begitu. Main, udah dibayar belum? Main yang benar, main gitu, main. Ya. Allahumma salli ala main hadrahnya main, dung tang. Gua berasa jadi topeng monyet gua. Main. Langsung naik, bro. Allahumma salli ala sayyidina wa ajridin zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa ajridin min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa ajridin Allahumma salli ala wa min bainihim salimin wa ala alihi
أجمعين وعلى آله مولاي صل وسلم على حبيب كل مولاي على حبيب. Yang bisa baca semua sama-sama. Huwal habibul ladzi turja likul lahwali mustahini maula. Angkat tangan semua-sama. Ya Rabbi bil baligh wa bil kurang keras bacaannya, lebih keras lagi. Ya Rabbi Ya Rabbi bil الفاتحة بالقبول والتمام بالوصول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعنتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن. يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة. كل قربة تنجلي بكم بكل حال الولاية. كل حاجة تقضي كل حاجة تقضي كل حاجة تقضي. درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة. يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها. وعفو عن الكريم وعفو عن الرحيم. يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang selas-selasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja ya, di sini aja. Yang kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semua yang telah kami menyampaikan hasil kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menambah keimanan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahla bait Rasulullah hukum faqirina wa hidayah nazar. Yafiqu min amri wa ta'ala Allah sabbu alaikum wasallam. Ya, alhamdulillah dari acara sama-sama kita laksanakan, mudah-mudahan kedatangan kita mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai MC atau pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu semua yang sudah hadir pada siang ini ya Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Saya sebagai istri kami dan tentunya mengucapkan terima kasih kepada
Apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan sebesarnya kepada ibu-ibu semua ibu. Sampai jumpa kembali, kita nanti akan ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada yang pegang kuncinya, ini siapa ya? Siapa ini? Udah, Gus.